Terima kasih tetap bersama kami di Talk Banjarmasin Pos, bicara apa saja dengan tema bersama mewujudkan Indonesia bersih narkoba, bersama Bapak Medi Wibowo, Presiden Direktur PT Cipta Krida Tama, dan Bapak Brigjen Polisi Wisnu Andayana, Kepala BNNP Kalimantan Selatan. Lanjut Pak, saya mau tanya ini. Penyebaran narkoba ini tidak lepas dari lingkungan gitu. Kemudian perlu pedulian antara masyarakat gitu. Bagaimana mencegah narkoba tentu saja. Itu bagaimana kalau kita temu di lingkungan, di masyarakat itu anggota keluarga, kerabat, tetangga yang menyalahgunakan narkoba ini, apa sikap tindakan kita, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau apabila kita menemukan ada saudara kita, tetangga kita yang dicurigai atau memang kedapatan menggunakan narkoba, mereka itu adalah sebetulnya korban, Pak. Korban yang memang harus dirawat atau direhabilitasi, bukan sebagai tersangka. Kadang-kadang masih ada informasi kalau pemakai ini ditahan atau dipidana. Tidak, Pak, tidak. Sekalipun dia seorang tersangka, namun demikian dia juga sebagai pecandu, maka nanti putusan pengadilan biasanya putusannya adalah direhabilitasi. Jadi kalau memang ada seperti itu, silakan dilaporkan ke BNNP, Pak, atau ke BNNK yang ada. Walaupun sekarang kami masih punya 8 BNNK, 5 BNK masih belum ada BNNK-nya. Silakan lapor ke kami, gratis Pak, nggak ada pungutan dan segala macam. Nanti kami asesmen si korban ini, apakah perlu dirawat inap atau rawat jalan. Silakan dilaporkan Pak, kasihan mereka perlu dirawat atau direhabilitasi Pak, jangan dibiarkan, karena itu akan menghancurkan dia sendiri kalau dibiarkan. Sekalipun nanti kalau ada pengedarnya yang kelihatan mengedarkan, silakan dilaporkan juga ke kami. Kami ada call centernya kan, 0811 500 5153. Silakan laporkan ke kami. Untuk pelapor dijamin dirahasiakan identitasnya. Identitas Pak ya. Insyaallah. Jadi lapor ke BNN, kemungkinan direhabilitasi atau didampingi gitu. Ya, nanti diantar saja sama keluarganya atau ketua RT-nya. Nanti kita asesmen dulu dari tim medis, tingkat kecanduannya bagaimana. Nanti bisa ditentukan nanti apakah rawat inap atau cukup hanya rawat jalan saja. Nah. Tapi kan ini perlu pengetahuan juga Pak di masyarakat. Kadang kita tidak tahu ini narkobanya apa, ini pil apa-apa gitu. Ini kan kadang kita tidak tahu gitu. Sampai sejauh mana nih Pak? Bisa dijelaskan golongan dan jenis-jenis narkoba mungkin? Ya memang sebagai pengetahuan. Sekarang sih udah zaman media sosial ya, di website juga banyak ya bentuk-bentuk obat, narkotika dan segala macam. Memang ada 3 jenis seperti narkotika golongan 1 ya. Itu memang memiliki efek atau potensi yang sangat tinggi untuk ketergantungan. Misalkan dia itu heroin atau putau, kemudian ganja, sabu, termasuk ekstasi, itu golongan 1 itu. Dan itu sangat ketergantungan. Untuk narkotika golongan 2 juga memiliki dampak yang tinggi, seperti metadon, morfin, dan yang terakhir ada narkotika golongan ketiga. Seperti itu itu memang ringan, dampaknya ringan, namun demikian mengakibatkan ketergantungan juga. Kalau yang bentuknya jenit ya? Ya. Jenit, bentuknya pil gitu, jenit, koplo, itu termasuk apa itu? Jenit itu semenjak ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2018, itu sudah masuk dalam kategori narkotika golongan 1. Itu bisa dipidana kalau mereka ada yang menggunakan atau menyebarkan. Kalau menggunakan mungkin korban ya, tapi kalau mengedarkan itu sudah masuk tidak pidana jenit itu. Kami pernah menangkap sebanyak 63.600 butir Pak, jenit. Di samping itu juga tersangka yang membawa jenit juga membawa ekstasi. Jadi berlapis itu Pak kita kenakan. Cukup banyak, 63.000 di Kalimantan Selatan itu Pak, jenit. Makanya perlu kerjasama dari semua pihak kan Pak. Karena itu kan jenis obat tulang itu. Iya. Harus ada duduk di situ instansi yang menangani masalah kesehatan. Mari kita duduk bersama. Bagaimana kita menangani masalah ini. Kalau memikirkan dampaknya saja, akhirnya kita main di hilir terus. Iya. Tapi di hulunya di hulunya kita mulai bermain di situ supaya jangan bebas masuk obat-obatan seperti ini.
disitulah perlunya sinergi dengan berbagai pihak ya, Nah, Pak, betul. termasuk dengan PT CK ya, Pak. Ya, dengan PT CK. Ke Pak Medi, Pak, ini kira-kira apa tujuan dan harapan PT CK ini ikut aktif di kampanye pembersihan bersih narkoba ini, Pak, terutama di tempat kerja dan di lingkungan perusahaan. Bisa dijelaskan, Pak Medi? Makasih Pak Gus. Tadi penjelasannya Brigjen Wisnu wah sangat bagus banget nih. Jadi kalau anak muda semua bisa dengar gitu ya, semua karyawan bisa dengar tuh bisa menjadi edukasi yang bagus tuh. Nah, ini juga sebagai bagian dari kami sebagai bagian dari grup Prakindo, grup ABM Investama, kita tuh punya program-program pencegahan penyalahgunaan narkotika di tempat kerja. Itu merupakan komitmen dari PT Cipta Kridatama. Karena Bapak ketahui funding father kami, Pak Med Hamami, itu punya misi, purpose driven lah, kenapa CK didirikan. Salah satu misinya adalah menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Nah, itu misi kenapa PT CK didirikan oleh Pak Med Hamami waktu itu. Ini adalah misi dari funding father kita. Nah, jadi menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Nah, layak dan berkualitas itu tidak hanya menyangkut kesejahteraan ya, yang berhubungan dengan gaji, walaupun kami sudah di atas sekali itu untuk hal itu, ataupun pendapatan saja gitu. Jadi kami ingin membangun lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkotika agar setiap individu yang menjadi bagian dari CK itu dapat menggali dan memaksimalkan potensi diri dengan cara yang sehat untuk mendukung budaya kami, yaitu budaya juara CK. Sehingga ya kami berharap dapat tertanam prinsip ya bahwa saya sehat, bekerja cermat, pulang selamat. Nah, karena ini mereka kan sudah ditunggu juga dengan keluarganya, dengan anak-anaknya dan seterusnya gitu. Jadi sejalan dengan tema Global Hari Anti Narkotika Internasional 2024, ini kami sangat setuju sekali dengan tema ini, yaitu the evidence is clear, invest in prevention. Nah, ini penting banget nih kami ya. Jadi kami sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Komandan, oleh Ketua BNP Kalimantan Selatan, bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika itu membutuhkan kesungguhan. Jadi salah satunya itu komitmen tentang tempat rehabilitasi dan segala macam. Kami sangat support untuk hal ini. Jadi kesungguhan itu tidak hanya kesungguhan dari tadi ya, kita bilang bicara investasi dan segala macam, tapi kesungguhan hati, pikiran, dan konsistensi juga. Kemudian ini orientasi kita jangka panjang. Karena sebagai investasi dalam membangun generasi masa depan bangsa yang unggul, nah ini penting sekali nih kalau menurut kami ya, generasi masa depan bangsa yang unggul ini penting karena itu membuat perusahaan itu punya yang namanya competitive advantage gitu. Nah, itu yang memang kami kejar ya. Kemudian berdaya saing ya, dan juga sehat tanpa narkotika. Itu bagus menurut kami yang kami perlu tebalkan di sini ya. Mengapa kita sangat concern, ikut aktif dalam kampanye bersih narkoba, terutama di tempat kami di PT Cipta Kridatama. Terima kasih. Ya, saya ini dapat kabar bahwa Pak Medi ini ada kesibukan yang sangat mendesak sehingga mohon izin beliau mau meninggalkan lokasi. Mungkin ada closing statement-nya dulu Pak sebelum meninggalkan lokasi, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus, Komandan Brigjen Wisnu sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan gitu ya. Ya, pertama kami sangat berterima kasih atas support yang diberikan ya, sehingga kami bisa bekerja dengan sangat baik ya, perusahaan bekerja dengan sangat baik, kemudian juga kesehatan karyawan juga sangat bisa berjalan dengan baik, kemudian juga kami juga melakukan penyuluhan semua didukung oleh BNNP, dan juga sidak-sidak juga didukung, dan juga proses-proses untuk mengambil sampel juga kami sangat didukung. Dan itu menurut saya itu kontribusi yang sangat besar dari BNNP Kalimantan Selatan, dan ini merupakan kolaborasi maupun hubungan yang baik antara kami dengan BNNP. Kami titip saja karena ada beberapa hal yang menurut kami sekarang ini sangat penting, yaitu tadi yang Pak Brigjen sampaikan tuh tentang kreativitas, terus kemudian ada hal-hal yang baru, mungkin juga nanti
di session ini mungkin Brigjen bisa sampaikan juga tuh tipe-tipe baru ya narkotika sekarang ini, karena ini zamannya zaman now tuh, Mandan, Pak Agus ya. Jadi mungkin biar bisa juga dijelaskan ke kami sehingga mereka paham gitu ada tipe apa lagi sih yang kalau nggak salah sekarang jenis keraton dan segala macam gitu ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan, dan kami sangat berterima kasih karena ini sangat penting sekali buat kami untuk membangun budaya unggul, membangun manusia yang unggul, dan membangun Indonesia yang bersih dari narkotika. Terima kasih Pak Agus, Pak Brigjen Wisnu. Terima kasih. Terima Semangat kasih. pagi, selamat sore. Saya izin Selamat sore. meninggalkan ruangan, izin saya ada kesibukan lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Medi. Kita lanjutkan lagi Pak Wisnu. Semoga kerjasama kita dengan Pak Medi dengan PTCK kembali tetap berlanjut. Dan Amin, makin amin, berkembang. amin, amin. Lanjut kita Pak. Ini kalau tindakan apa yang tepat dilakukan oleh orang yang mengonsumsi narkoba? Hukum kah? Rehabilitasi kah? Atau malah kedua-duanya Pak? Silakan Pak. Jadi gini, pengguna ini bisa dikategorikan ada 3 ya, ada 3 kelompok apabila dia bermasalah dalam hal penyalahgunaan narkoba. Pada prinsipnya para penyalahguna narkoba, khususnya para pecandu, itu adalah korban yang perlu direhabilitasi. Namun demikian, apabila terjadi suatu kasus, dia sebagai penyalahguna, artinya sebagai pecandu, juga merangkap sebagai pengedar, maka dia juga rencananya pada saat putusan pengadilan biasanya itu diputus untuk rehabilitasi di lapas. Kemudian untuk yang ketiga, golongan yang ketiga, ya dia bukan pengguna, tapi asli dia asli sebagai pengedar, tentunya tidak mendapat hak untuk rehabilitasi, tapi menjalani hukuman. Jadi sebetulnya untuk kepentingan atau sudut pandang diri sendiri, sebetulnya pengguna juga dia menyalahi aturan sebetulnya, karena dia menggunakan obat terlarang tanpa izin, namun itu merugikan dirinya sendiri. Namun sekarang sudah berapa tahun ini bahwa pemakai itu dianggap sebagai korban yang perlu direhabilitasi, bukan dikebiri, bukan dipidana, bukan Pak, tapi mereka perlu direhabilitasi. Cuman sayangnya di Kalimantan Selatan belum ada balai rehab. Itu saja yang kita sayangkan. Sehingga kalaupun harus dirawat inap, gabung di rumah sakit jiwa Sambal Lihum. Iya. Kalau memang sanggup ada biayanya dari keluarga korban, dikirim ke Badoka atau Makassar, atau di Lido di Bogor. Kan kasihan warga kita diekspor kemana-mana. Kasihan Pak. Bikin malu Pak ya. Aduh. Mudah-mudahan, tapi ada atensi gubernur untuk membicarakan masalah pembangunan balai rehab. Iya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Mudah-mudahan dengan acara ini juga gubernur mendengar Pak ya. Amin, Pak insya Allah. Sabirin mendengar. Beliau semangat sekali itu mendukung.